Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara warga jemaat Gereja Ndagen Palur yang saya kasih dan sangat saya rindukan. Pagi yang indah ini di dalam program Umat Saling Menyapa, saya mengambil lokasi yang cukup indah. Di sini kelihatan gunung, kelihatan rawa pening. Ini adalah lokasi di antara rumah saya di Salatiga dengan kampus 2 UKSW. Jadi lokasi ini adalah di tengah-tengahnya. Saya sangat mensyukuri bisa melihat alam yang begitu indah ciptaan Tuhan ini. Nah, di dalam program Umat Menyapa ini saya mengambil judul Tenang di Segala Keadaan. Saya ambilkan dari Mazmur 55. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Nah, kira-kira ini dalam kondisi apa, situasi apa sehingga aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Banyak demo-demo yang berlangsung dengan aksi-aksi anarkis sudah terjadi. Fasilitas umum bertahun-tahun dibangun, dianggarkan dengan anggaran yang besar, dengan uang rakyat, tetapi tiba-tiba dengan hitungan menit semuanya hancur lebur dan dihancurkan oleh rakyat kita sendiri. Ini sungguh situasi yang sangat menyedihkan kalau kita melihat di tayangan televisi, di berita-berita televisi. Belum lagi tindak-tindak kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita. Di Perumnas Palur, di Perumahan RC banyak sekali himbauan jangan memakai perhiasan emas dikala kita bepergian, apalagi naik sepeda motor. Kemudian harus hati-hati tidak kalau membawa tas, terutama tas yang dicangklongkan di leher. Kita harus hati-hati karena banyak penjamret di sekitar kita. Banyak sekali pencuri, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, dan itu sangat mengerikan sekali di sekitar kita. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Justru sepertinya banyak korban yang semakin berjatuhan, banyak tenaga-tenaga medis juga dokter yang harus kembali ke pangkuan Tuhan karena tugas-tugasnya. Ini sangat menyedihkan. Nah, hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menjamin bagi semua orang untuk hidup tenang. Namun bagaimana sikap kita orang percaya menghadapi situasi ini? Di dalam Alkitab tertulis di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi sesungguhnya yang harus kita ingat bahwa ketenangan itu bukanlah suatu situasi, bukanlah suatu keadaan, tetapi ketenangan adalah suatu keputusan. Sekali lagi bahwa ketenangan bukan suatu situasi tertentu, tetapi ketenangan adalah suatu keputusan. Artinya apa? Walaupun situasi sepertinya sulit, semakin mengkhawatirkan, semakin mencekam, semakin menakutkan, tetapi tidak ada alasan bahwa kita harus terus khawatir. Tetapi kita tetap berlaku tenang apapun situasinya.
karena kita punya Tuhan yang selalu siap menolong, siap datang, siap hadir tepat pada waktunya. Nah, mengapa kita harus bersikap tenang? Karena ketenangan menumbuhkan kekuatan baru. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 tertulis, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang mampu bersikap tenang akan bisa menghadapi segala persoalan. Seringkali kita dikalahkan oleh persoalan, oleh masalah. Itu bukan karena masalah itu terlalu berat, bukan juga karena kita terlalu lemah. Tetapi seringkali ketika kita mendapatkan masalah, kita pertama adalah gugup, cemas, takut, khawatir. Ya. Nah, padahal orang yang tidak bisa bersikap tenang itu cenderung dia punya pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali yang keputusan-keputusan yang diambil justru salah atau meleset. Nah, di dalam Rasul Petrus pun ditulis, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau hati kita tidak tenang, apakah kita bisa berdoa? Apakah kita bisa menghampiri Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, hati kita pun harus tenang. Dengan demikian kita bisa minta atau memohon apapun kebutuhan kita, keinginan kita. Selain kita bisa memohon permintaan, tetapi kita juga terlebih bisa mendengar suara Tuhan, bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa memahami rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Itulah jika kita terus tenang. Maka kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat Tuhan, karena dialah sumber keselamatan bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu firman yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Allah Maha Memiliki, dan Allah yang Maha Memberi, kami sungguh mensyukuri Tuhan berkat-Mu yang setiap saat boleh kami terima. Kami mohon saat ini Tuhan, biarlah kami terus melekat kepadamu, boleh bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk setiap hari, setiap saat boleh melekat kepada batang-Mu, sehingga Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus bertumbuh. Terima kasih Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kita.